Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ayyuhal ikhwatu fillah. Teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Termasuk nikmat yang Allah khususkan kepada kita di kesempatan malam hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan dan kesempatan, dan diberinya kita taufik untuk bisa berkumpul kembali dalam pelajaran dalam satu majelis di antara majelis-majelis ilmu. Termasuk di antaranya adalah kita mempelajari bagian dari agama kita. Apa itu adalah belajar satu bidang dari bahasa Arab. Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, ta'allamul arabiyyata wa innaha min dinikum. Pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, karena sungguhnya dia merupakan bagian daripada agama kalian. Maka bagi kita yang sudah mengetahui tentang bahasa Arab ini, kita akan berusaha untuk bisa menjadikan bahasa Arab itu bagian daripada kita, karena dia merupakan bagian agama kita. Yang sebenarnya kita juga insya Allah sudah berbahasa Arab, walaupun dalam ruang lingkup yang sedikit, sebatas mungkin bahasa Arabnya kita di waktu-waktu sholat. Artinya kalau sholat bacanya mesti pakai bahasa Arab. Baik. Salat dan salam semoga tetap curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga dan sahabatnya dan para pengikutnya sampai menjelang datangnya hari kiamat. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat darinya Nabi SAW, dan mendapatkan bagian yang terbanyak dari syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Tapi di sini saya menggantikan Ustaz Burwan Ridhullah yang mana beliau tidak bisa hadir karena sakit. Kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat sakit yang Allah ujikan kepada beliau. Semoga cepat lekas sembuh dan kembali beraktivitas seperti biasanya. Dan semoga itu semua menjadi salah satu daripada cara Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa beliau. Amin ya rabbal alamin. Baik, jadi kita akan mulai pelajaran yang beliau ampu
di mana kita akan masuk pelajaran di halaman yang nomor 3. Betul ya? Betul atau salah? Halaman? Oh, sekarang halaman 5. Oh ya. Sekarang halaman 5. Baik ya. Jadi setelah menjelaskan tentang kata ya, kata dalam bahasa Arab sebelumnya ya, itu terbagi menjadi 3. Apa? Yang pertama adalah isim, yang kedua adalah fiil, dan yang ketiga adalah huruf. Ya. Jadi kata bahasa Arab nggak lepas dari 3 ini. Isim, fiil, dan huruf, dan insya Allah sudah ya kita pelajari, sudah antum pelajari definisi dan tanda-tanda masing-masing daripadanya. Ada yang kita mengetahui dengan cukup mengetahui definisinya, seperti isim misalnya, definisinya menunjukkan benda, sifat, keterangan waktu. Nah, jadi ketika kita tahu, oh ini ya secara makna menunjukkan benda, kita tahu oh ini isim. Lebih lagi kalau ada apa tanda-tandanya, seperti yang sudah dijelaskan, adanya tanwin, adanya al, yang itu sudah sering kita temui dalam apa? Dalam ketika kita membaca Al-Quran ataupun hadis. Jadi ada tanwin, ada al, ya, termasuk nanti ada huruf jar yang sering ditemui itu nanti. Itu tanda apa? Tanda bahwasanya kata tersebut disebut isim. Kemudian fiil juga insya Allah sudah diterangkan. Demikian pula huruf. Sekarang kita masuk pada bab yang kedua, al-ismu min haitsu qawaidus sorfi. Ya, jadi kita masih membahas tentang satuan kata. Di satuan kata dulu kita berusaha untuk apa? Ketahui dari apa? Dari beberapa tinjauan, yang itu nanti akan membantu kita ketika kita sudah masuk dalam kalimat. Jadi kata bahasa Arab yang sudah masuk dalam kalimat itu kita akan lebih bisa memahami. Kalau apa? Kita tahu oh ini isim, tinjauannya kalau lihat dari huruf yang paling akhir apa, dan seterusnya nanti akan diterangkan. Nah, di sini diterangkan tentang kaidah sorof. Kaidah sorof ialah kaidah khusus pada pembentukan kata atau perubahannya. Pembentukan kata atau perubahannya baik karena pengurangan atau penambahan huruf. Jadi nanti kalau kita mempelajari kaidah apa? Sorof, kita akan tahu ya bagaimana kita membentuk kata. Walaupun nanti nggak semua kata kita bisa bentuk, tapi ada ya. Kita bisa mengetahui bagaimana membentuk kata dan kita akan tahu perubahannya. Jadi perubahan kata dari satu kata kepada kata lain ya. Dengan adanya apa? Dengan adanya pengurangan atau penambahan huruf. Yang itu nanti termasuk di antaranya akan menjadikan apa? Makna yang berbeda. Nah, ini fungsi apa? Fungsi kaidah sorof. Ya. Walaupun nanti sebagian ya tetap kita ini harus
apa namanya, kembali kepada apa, kalau bahasa kitanya sekarang ini kembali kepada kamus bahasa Arab. Ada yang nggak bisa tidak, kecuali harus kembali kepada kamus bahasa Arab. Salawatullah. Ini dalam menentukan pembentukan kata. Kemudian kebanyakan kata, ini termasuk semua yang saya jelaskan sebelumnya. Kata bahasa Arab kan ada apa? Isim, apalagi fiil, dan ada huruf. Nah, terkhususkan apa yang kita pelajari sekarang ini, pembahasan apa? Isim. Ya, kebanyakan kata itu tersusun dari 3 huruf. Ya, kebanyakan kata dalam bahasa Arab itu yang paling banyak apa? 3 huruf. Nah, karena dari 3 huruf ini, maka diikutkan pada wazan fa'ain lam. Jadi fa'ain lam. Berapa huruf itu? Fa'ain lam itu 3 huruf. Jadi semua kata bahasa Arab yang yang 3 ini, dan yang paling banyak itu 3 ini, nanti diikutkan kepada wazan, timbangan fa'ain lam. Kalau bacanya ya, kalau diharokati ya fa'ala. Fa'ala itu artinya apa? Apa artinya? Berbuat. Ya, artinya berbuat. Artinya adalah berbuat. Dan insya Allah, ya semua ibaratnya kata kerja, ya kata kerja apa saja, ya apa saja, itu nggak lepas dari apa? Berbuat. Pokoknya apa saja namanya pekerjaan, yaitu apa namanya? Berbuat. Membaca itu ya melakukan, ya berbuat. Memukul, berbuat atau tidak? Berbuat. Nah, di situ. Maka di sini apa yang menjadi timbangan dalam bahasa Arab, ya, sehingga kata-kata lain itu diikutkan kepadanya. Nah, ini ada namanya wazan fa'ain lam. Sebagai contoh di situ, ya, di situ secara bacaan untuk fa'ala ini ada yang fa'ala, ya, ada yang fa'ila, ada yang fa'ula, ya, yang setelahnya itu sama, ya fa'ala sama. Jadi intinya 3, fa'ala, fa'ila, sama fa'ula. Ini kalau tinjauannya kepada apa? Kepada fi'il. Karena ini ini timbangan untuk fi'il. Ya. Dan di sini berikan contohnya pun pakai contoh fi'il, kata kerja. Ya. Yang kemarin fi'il itu ada berapa? Ada 3, fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il apa? Fi'il amar. Nah, di sini berikan contoh yang Yang fi'il madhi. Misalnya jalasa. Jalasa ini untuk ibaratnya memudahkan kita, ya, dalam
dalam mengetahui ini masuk apa, nah, gitu ya, masuk apa. Nah, di situ diberikan apa? Ada timbangannya fa ain lam. Berarti diistilahkan apa? Jim, jim itu merupakan fa. Fa apa? Kalau fiil ya fa fiil. Kalau nanti isim berarti ya fa-nya isim. Nah, gitu ya. Lam itu berarti apa? Ain. Ya. Yang kedua kan itu lam, ya, berarti dia ain fiil. Kemudian sin adalah apa? Lam fiil. Demikian pula contoh lagi setelahnya syariba. Syariba. Sin adalah apa? Fa fiil. Nah, kemudian roknya adalah apa? Ain fiil, lamnya adalah lam fiil. Kemudian karuma juga demikian. Terus di sini diberikan contoh yang double, ya, yang double. Apa yang double apanya? Yang double hurufnya sama, sejenis. Ya, diberikan contoh dakko. Di situ ya, koknya ada berapa berarti? Berarti ada 2. Tasdid itu menunjukkan apa? Double, gitu ya. Jadi tasdid itu menunjukkan apa? Double. Ya. Maka apa? Lam apa? Ain fiilnya itu kof, ya. Kof itu apa? Ain fiil. Terus lam fiilnya juga apa? Kof juga. Demikian pula yang farro, roknya itu, rok yang pertama berarti ain fiil, rok yang kedua adalah apa? Lam fiil. Baik. Ini juga bisa diberlakukan untuk isim, ya, untuk isim, ya. Walaupun kemarin barangkali sudah ada contoh isim, ya kan? Contoh isim misalnya kemarin maun, ya. Ada contoh isim apa? Maun. Apa artinya maun kemarin? Air. Ini kalau kita kembalikan ke sini, wazan dari apa? Kata bahasa Arab fa'ain lam, ya. Berarti memnya apanya? Fa. Kalau isim berarti fa isim, gitu ya. Kalau secara umum fa kalimah, ya, kalimah. Tapi kalau isim ya kita katakan dia fa isimnya. Kemudian apa istilah? Setelah mem apa itu? Alif. Bagus. Alif. Berarti alif itu apanya? Ain isim, ya. Kemudian hamzahnya itu adalah apa? Lamnya isim. Nah ini. Kemudian yang contoh yang 3 lagi di situ darsun, ilmun, kemudian al-bi'ru karena itu sudah alnya, intinya di bi'runya. Dan seterusnya, itu banyak yang 3, walaupun juga ada yang 4, ada yang mungkin 5 itu, tapi seperti tadi yang jelaskan, kebanyakan kata dalam bahasa Arab itu adalah 3. Dan nanti akan diperjelas lagi insya Allah, terlebih yang berkaitan dengan contoh habis, yang contoh habis ini yang fa'ala, fa'ila dan seterusnya itu di pembahasan fi'il nanti. Kita akan fokus kepada isim. Jadi yang pertama sekarang masuk kepada fasal yang pertama, halaman yang ke apa? Fasal yang pertama yaitu isim ditinjau kepada bangunan huruf akhirnya.
Baik. Isim ditinjau dari bangunan huruf akhirnya itu ada 4. Yang pertama adalah isim maksur. Yang kedua isim mangkus. Yang ketiga isim mamdud. Yang terakhir isim sahih. Baik. Untuk isim mangkus, untuk isim maksur, ya, untuk isim maksur, di situ diberikan definisi isim yang diakhiri dengan huruf alif, ya, diakhiri dengan huruf alif yang huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi alif, harokat sebelumnya apa? Fathah. Ini. Kemudian untuk yang isim mangkus, isim yang diakhiri dengan ya yang huruf sebelumnya berharokat kasroh. Ya. Ini namanya apa? Isim mangkus. Yang ketiga isim mamdud, isim yang diakhiri hamzah. Huruf hamzah yang sebelumnya adalah huruf alif. Nah, ketika nggak masuk ketiga ini, maksur, mangkus, dan mamdud, maka dia ini masuk yang terakhir, yaitu apa? Isim sahih. Oke. Jadi pembahasan kita untuk mengetahui satu kata dari isim, ya, isim dalam bahasa Arab, ya. Pertama melihat daripada huruf yang paling akhir. Dari situ nanti ada istilah 4 ini tadi. Jadi yang pertama apa? Yang pertama akhirnya berupa apa? Ya, akhirnya berupa alif. Nah, alif itu apa? Tulisannya bisa dalam bentuk seperti ini, ya, atau dalam bentuk apa ini? Dalam bentuk ya. Nah, kalau alif itu apa? Huruf sebelumnya adalah apa? Fathah. Jadi kalau isim itu berakhiran alif, ya, kami kurung apa? Alif gitu ya. Ini tulisannya bisa seperti itu, ya. Cuma apa itu? Tulisan apa itu? Garis lurus sama yang tulisan ya. Jadi kalau kita dapatkan isim itu berakhiran alif yang sebelumnya fathah seperti ini, ya, alif yang sebelumnya fathah, maka ini namanya apa? Al-ismu, ya, ismu al-maksur. Maksur. Namanya isim maksur. Ya. Sekarang contohnya apa? Misalnya apa contohnya? Ad-dunya. Di sini. Ad-dunya. Lihat. Apa ini akhir ini? Alif. Sebelumnya fathah. Ya. Sebelumnya fathah.
Nah, seperti ini namanya isim apa? Isim maksud. Nah, itu. Atau dalam bentuk tulisan alifnya itu seperti ini, apa ya? Ya, contoh apa? Al-Huda. Al-Huda. Ini kadang kalau gundulan ya tanpa harokat mungkin kadang ini nggak kita ketahui. Tapi untuk kita sebagai pemula ya cara melihatnya kepada yang sudah ada harokat dulu ya. Jadi insya Allah antum sering lihat kalau antum baca Quran namanya ya. Kalau baca Quran nanti akan lihat itu ini isim ini apa ya, gitu ya. Ya. Misalnya kita baca ulaika ala hudam mir-rabbihim ya. Mereka itu di atas petunjuk daripada Rabb mereka. Nah ini ala huda, iya. Nah di sini kita jangan terkecoh dengan tulisan ya, tulisnya. Jadi kalau sudah ada bentuk ini, walaupun tulisannya apa ini? Ya. Tulisannya itu ya. Ketika sebelumnya apa ini? Fathah, sebelumnya fathah, maka ini kita anggap sebagai huruf apa namanya? Alif, gitu ya. Jadi untuk mengetahui ini alif, caranya dengan memadukan harokat sebelumnya. Apa itu? Fathah. Jadi kalau sebelumnya fathah, mesti dia alif. Mau bentuknya lurus, ya lurus seperti ini, atau bentuknya apa? Seperti ya, bentuknya seperti ya. Ya, maka diistilahkan ya oleh sebagian kita orang Jawa dengan alif bengkong. Nah, kita alif bengkong ya. Sehingga kadang orang yang sudah punya ilmu bahasa Arab kadang membanggakan diri, kamu nggak tahu alif bengkong katanya gitu. Merasa karena dirinya sudah tahu apa alif bengkong. Ya. Karena banyak orang nggak tahu alif bengkong itu. Jadi kiranya kalau seperti ini apa? Coba antum belum belajar seperti ini. Ini apa ini? Ya atau alif? Ya, tetap akan mengatakan apa? Iya. Nah, gitu. Nah, sekarang dari ilmu bahasa Arab, kalau apa? Walaupun tulisannya seperti alif, tapi kalau sebelumnya apa? Fathah, itu namanya alif. Nah, namanya apa? Alif. Isimnya dinamakan apa ini? Isim maksud. Dinamakan isim maksud. Maka saya berikan beberapa contoh. Ada ad-dunya, ada mustasfa, ada Mustafa, al-aso, al-fata, al-huda. Ini aku nggak tahu artinya pun, kalau sudah ngerti, oh itu paling akhir ya Pak. Alif sebelumnya fathah sudah itu isim. Itu isim, namanya isim apa? Isim maksur. Cuma ya harus kita ketahui artinya juga supaya nanti kalau ketemu dalam kalimat nggak cuma sekedar isim maksur tapi nggak ngerti apa arti isim apa yang dimaukan yang dikehendaki dalam bahasa Arab tersebut ya. Cuma tahu ini isim maksud terus apa Pak itu isim maksud kalau nggak tahu artinya ya, apalagi misalnya dalam Al-Quran gitu ya. Nah, Al-Quran itu kita pelajari supaya apa? Kita paham, bisa mengamalkan apa? Isinya. Baik. Misalnya ad-dunya. Nah, dunia ini insya Allah sudah tahu semua ya. Apa artinya? Ya dunia. Ya. Nanti kalau kita lebih tahu, sudah belajar lagi, dunia itu dari kata dana yadnu. Dana yadnu itu dekat. Maka dikatakan dunia itu
ya, sesuatu yang paling dekat, ya, sesuatu yang paling dekat, sesuatu yang paling rendah, ya. Maka dunia dinamakan dunia karena yang paling dekat, ya. Baik, kemudian mustasfa apa artinya? Rumah sakit. Mustafa apa artinya? Kita sering dengar kata Mustafa atau enggak? Sering itu. An-Nabiyul Mustafa, gitu ya. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang dipilih. Nah, jadi Mustafa itu artinya yang dipilih. Siapa yang milih? Ya Allah, tentunya ya. Ya Al-Mustafa, seorang yang dipilih. Al-Aso, ya. Al-Aso, tongkat. Kemudian Al-Fata, pemuda. Al-Huda, petunjuk. Nah, untuk Al-Huda nanti kadang dalam bahasa Arabnya ya, itu ada yang harokatnya apa? Kayak gini, sama. Tulisannya sama, tapi bacanya Al-Hadiyu. Al-Hadiyu. Artinya apa? Bisa sembelihan, bisa sama dengan Al-Huda juga. Apa artinya Al-Huda tadi? Petunjuk. Jadi Al-Hadiyu ini bisa sama dengan ini Al-Huda, bisa juga nanti artinya Al-Hadiyu itu sembelihan. Maka seperti dalam hadis ketika Nabi SAW memulai khutbahnya, fa inna khairal hadis kitabullah wa khairan. Nah itu ada yang baca wa khairal huda huda nabi, ada ya wa khairal hadi wa khairal hadi hadiyu Muhammadin. Nah itu. Nah kalau kayak gini, ini isim maksud atau bukan? Bukan. Walaupun artinya sama ya kan, petunjuk dia. Nah, kalau ini bukan isim maksud. Kenapa? Karena sudah bukan alif lagi sekarang. Kalau ini bukan alif lagi, ya. Dengan dari apa? Di antaranya lihat harokat sebelumnya. Apa harokat sebelumnya itu? Sukun, ya. Ini loh. Sebelum ini berarti kan dal toh. Apa harokatnya? Sukun. Nah, berarti ini bukan alif. Berarti ya dia. Nah itu. Jika sebelumnya sudah bukan fathah, ya berarti itu ya, bukan alif, bukan alif bingkong lagi ya, bukan alif bingkong. Walaupun artinya sama ini ya, artinya sama. Al-Hadiyu dengan Al-Huda ini sama dari segi artinya. Ya. Tapi yang satu dinamakan apa? Isim maksur, yang satu ini dinamakan apa? Nanti isim apa namanya? Sahih. Baik. Sekarang kita lihat mangkus dulu ya. Kalau mangkus apa? Kalau mangkus itu adalah kalau mangkus ya itu apa? Isim yang berakhiran dengan ya itu biasanya kalau cara tulisan ada titiknya memang gitu ya. Nah, terus sebelumnya apa? Ya sebelumnya adalah kasroh. Kalau tadi ini fathah ya. Nah, sebelumnya kasroh. Ingat kasroh bukan yang lain.
misalnya sukun atau sebelumnya kelihatan tasdid misalnya gitu nggak masuk ya. Jadi cuma kasroh. Ini bukan dalam bentuk tasdid, bukan dalam bentuk apa sukun dan yang lainnya, bukan kasroh. Jadi berakhiran ya berakhiran ya. Terus cara melihat kepada harokat sebelumnya apa kasroh. Nah yang seperti ini ya ini namanya ya ini alia alia. Nah seperti ini namanya al ismu apa al manfus al mangkus mangkus ya semangkus semangkus. Contohnya apa? Salah satu contohnya apa? Hah? Al murabbi, atau kita beri contoh yang lain ya, al hadi misalnya gitu ya, al hadi al hadi. Lihat harokat sebelum apa ini, sebelumnya apa kasroh, berarti seperti ini namanya isim mangkus. Seperti contoh yang lain di situ disebutkan ada al murabbi. Apa artinya murabbi? Seorang pendidik, ar-ra'i, penggembala, al-musalli, orang yang sholat, ad-da'i, ya da'i, pendakwah, ya. Kemudian al-qadhi, ya, hakim, ya. Kemudian al-hadi, apa? Seorang yang memberikan petunjuk, ya, berikan petunjuk. Ini contoh-contoh daripada Pak isim mangkus. Kemudian yang isim mamdud. Untuk yang catatan nanti kita akan baca terakhir. Nah, isim mamdud adalah yang berakhiran dengan apa? Hamzah. Nah, berakhiran dengan hamzah. Tapi ingat, nggak semua berakhiran hamzah. Harus lihat sebelumnya juga. Apa itu? Sebelumnya berupa alif. Jadi kalau sebelumnya misalnya bukan alif, berarti itu bukan namanya apa? Bukan namanya isim mamdud. Ya, misalnya ada kata ya kayak gini. Uh, juz'un gitu ya, juz'un. Ini kan berakhiran apa ini? Hamzah. Tapi lihat sebelumnya apa itu? Sukun bukan apa? Bukan alif. Ya, kalau juz'un berarti ini namanya apa? Berarti maksur nggak masuk, mangkus nggak masuk, terus mamdud juga nggak masuk. Berarti apa? Masuk yang sahih. Jadi cukup antum ingatnya ya, maksur itu seperti itu definisinya, mangkus seperti itu definisinya, mamdud seperti itu. Kalau nggak masuk tiga ini, berarti mana? Sahih, itu aja. Itu paling mudah, gitu ya. Tapi diingat tadi ya, alif sebelumnya apa? Fathah. Kalau ya sebelumnya kasro. Kalau hamzah sebelumnya alif. Ya. Kalau nggak masuk tiga ini namanya apa? Sohi. Satu contoh sekarang. Coba antum tutup semuanya. Ya. Saya berikan satu contoh. Ya.
Coba ini. Apa bacanya ini? Nah, kalau ini masih ini apa? Kalau nggak ada harokat, ya kalau nggak ada harokat dan kita nggak tahu kosakatanya, nah ini yang di sini kita apa? Teruji di situ, ya. Tapi kalau ada harokatnya dengan tadi patokan cukup kita ambil tiga dulu tadi ya. Apa? Alif sebelumnya fathah, namanya isim maksud. Iya sebelumnya namanya isim mangkus. Hamzah sebelumnya namanya sekarang ini ada ini. Kayak gini ini bacanya apa nih? Wah, kalau nggak ada harokatnya kayak gini, pusing kita memang. Kalau kita nggak tahu artinya dan belum pernah melihat. Tapi kalau udah dia harokati, misalnya saya harokati gini, adobiyu. Masuk apa dia? Sahih. Sahih, bagus. Sahih. Kenapa ini? Isim yang berakhir apa ini? Iya, tapi ingat sebelumnya apa? Sukun. Ya. Contoh lain. An-Nabiyu. An-Nabiyu. Yes. Mangkus. Ya, sahih atau mangkus coba. Sahih atau mangkus? Kalau mangkus tadi kaidahnya apa? Iya. Jadi lihat yang terakhir ya. Akhirnya ya, sebelumnya apa? Kasroh. Ini iya, ya kan? Ya bukan nih. Sebelumnya apa ini? Sebelumnya sukun. Kan itu tasdid ya kan? Ya kan tasdid nabi yu, ya kan? Berarti ya yang pertama sukun. Berarti sahih atau mamdud? Ya. Namanya sahih gitu. Gitu caranya ya. Jadi tiga itu antum pegang, insya Allah nanti masuknya ke sahih semua. Kalau tiga ini nggak masuk berarti masuknya ke sahih. Ya karena sudah waktu isya ya kita cukupkan dulu. Kembali kita lanjutkan. Baik untuk contoh-contoh daripada isim mamdud ya. Yang pertama adalah dawaun. Artinya apa? Obat. Iqtidaun. Apa? Perihal mengikuti ya. Binaun. Bangunan. Samaun. Langit. Insyaun. Karangan atau perihal mengarang ya. Ibtidaun. Permulaan. Ini dari segi artinya ya. Kemudian yang terakhir untuk isim sahih, qalamun. Apa artinya? Pena, daftarun. Ya, buku tulis, saburotun, papan tulis, minsahatun,
penghapus. Baik, di antara tujuan kita mempelajari isim itu kok ada manqus, maksur, dan seterusnya tadi ya. Kita akan mengetahui di antaranya ya, bahwasanya dalam bahasa Arab itu ada kata ya, ada kata yang harokat akhirnya itu bisa terbaca semuanya. Ada yang apa? Harokat akhirnya apa? Terbaca semuanya. Harokat itu ada berapa harokat? 3. Apa itu? Ya, dhammah, fathah, kasroh. Dhammah, fathah, kasroh. Nah, harokat yang 3 ini bisa terbaca, bisa dilafadzkan kalau dia berada pada isim mamdud dan isim sahih. Isim mamdud, isim sahih, ini harokat 3 tadi bisa terbaca semuanya. Misal apa? Contoh di situ kolamun. Nah itu nanti bisa dibaca kolamun, bisa dibaca apa? Kolaman, bisa dibaca kolamin. Harokat dhammah, fathah, kasroh bisa terbaca semuanya. Ini salah satu contoh. Termasuk yang isim mamdud nanti bisa apa? Terbaca semuanya. Nah, tapi kalau untuk isim maksur, ya, isim maksur tadi apa? Isim yang diakhiri apa? Alif. Tandanya sebelumnya apa? Fathah. Nah, isim maksur ini dalam harokat akhir ya, harokat akhir dia tidak terbaca harokatnya. Coba di situ apa contohnya di situ? Apa contoh isim maksur? Ad-dunya. Mana huruf yang paling akhir? Ya alif, ya kan? Kalau ya sebelumnya ya kan? Ya, alif. Coba antum baca alifnya itu apa itu? A atau U atau I itu? Alifnya itu bacanya gimana? Bacanya gimana itu alif? Dunia. Terus alifnya itu bacanya gimana? Enggak terbaca. Jadi dhammah, fathah, kasrohnya tidak nampak. Nah, jadi isim yang diakhiri dengan alif sebelumnya fathah itu, ya, sebelumnya fathah itu akan menjadikan isim tersebut apa? Nggak bisa dibaca harokat akhirnya, cuma bisa dikira-kirakan, ya. Tapi untuk membacanya bisa, ya. Seperti contoh tadi ad-dunya, ya, ad-dunya, ad-dunya. Alif di sini, kalau kita ditanya apa harokat pada alif, ya, kita bisa jawab secara umum, ya bisa dhammah, bisa fathah, bisa kasroh, cuma nggak bisa di apa? Ucapkan. Itu bisa kira-kirakan. Oh, di sini ada dhammahnya, di situ ada fathahnya, di situ ada kasrohnya, cuma nggak bisa di apa? Ucapkan. Secara tulisan nggak bisa dituliskan, harokat dhammah itu nggak bisa dituliskan di sini. Itu untuk isim maksur. Jadi isim maksur karena dia berakhir alif,
Maka apa? Huruf yang paling akhir tersebut yaitu alif nggak bisa menerima apa? Harokat. Ya, maka nggak ada istilah apa? Alif fathah A, alif dhammah U, alif kasroh I. Itu salah. Dalam ungkapan apa? Kaidah bahasa Arab ini loh ya. Kalau hanya untuk ejaan ketika huruf hijaiyah mungkin masih dibenarkan gitu ya. Tapi kalau dibaca A, I, U itu nanti masuknya ke hamzah. Masuk ke kemana? Ke hamzah. Bukan ke alif. Kalau alif itu nggak bisa. Ya. Maka setiap isim yang akhirnya alif sudah nggak bisa harokatnya. Maka dinamakan isim tadi maksur. Maksur itu dalam bahasa Arab yang lain itu maknanya maksur itu adalah apa? Mamnu. Jadi maksur, al-maqsur itu bahasa lainnya namanya mamnu. Mamnu. Mamnu itu apa artinya? Tercegah. Tercegah. Dilarang. Dicegah, dilarang. Dicegah apa? Mamnu'ul harokah. Al-harokah. Tercegah harokat. Berarti isim maksur itu berarti apa? Dicegah dari semua harokat. Maksudnya yang paling akhir tadi kan akhirnya alif kok. Nah itu nggak bisa diharokati sama sekali. Jadi intinya kalau isim itu berakhir dengan alif sudah dia tidak menerima harokat. Maksudnya tidak menerima harokat secara lafaz dan secara tulisan. Bisanya hanya secara perkiraan. Nah, nanti kalau kita sudah masuk dalam kalimat akan tahu. Walaupun itu apa nggak ada tulisannya, kita bisa mengatakan itu dhammah di situ. Ya. Tapi harus dipelajari ya. Kalau nggak dipelajari nggak bisa. Itu bukan ilmu laduni gitu ya. Nah, harus dipelajari. Oh ini misalnya dunia tadi ya. Dunia. Ya. Misalnya dalam ayat innamal hayatud dunya gitu ya. Itu kalau orang sudah belajar apa harokat alif pada dunia, dia akan tahu. Ya. Kalau kita mungkin yang baru belajar, ya nggak akan tahu. Ya. Apa alif itu? Ya jelas alif itu nggak ada harokatnya gitu. Tapi kalau kita sudah pelajari nanti, oh tahu. Di alif itu ada domahnya. Dikira-kirakan ada domahnya. Dikira-kirakan ada fathahnya. Dikira-kirakan ada apa? Kasrohnya. Tapi sabar dulu artinya. Bisa langsung sampaikan kalau sekarang sampaikan sekarang antum bukan pusing nanti malah. Ya. Nanti suatu saat akan tahu. Oh ini walaupun kelihatannya nggak bisa diharokati. Oh sebenarnya ada domah. Sebenarnya ada apa? Fathah. Ada kasroh. Nah itu. Ini maksur. Ya. Dinamakan maksur. Istilahnya apa tadi? Mamnu. Mamnu'un harokah. Jadi alif itu sifatnya apa? Tidak menerima harokah. Baik, yang kedua adalah mangkus. Mangkus secara bahasa apa? Kalau tadi definisinya sudah diterangkan ya. Sim yang berakhiran ya. Sebelumnya apa? Kasroh. Nah, secara bahasa mangkus itu dikurangi. Sama dengan namanya. Dikurangi. Dikurangi apa? Ya. Dikurangi ya dikurangi harokat pertama
ya, dan dikurangi pula huruf, ya, dikurangi harokat plus dikurangi apa? Huruf. Adapun yang dikurangi harokat, ya, semisal contoh di situ ya, isim mangkus, contohnya misalnya kita ambil al-hadi. Al-hadi itu untuk dhammah dan kasroh nggak bisa. Jadi isim yang berakhiran apa? Ya, ya itu kalau sebelumnya kasroh untuk dhammah dan kasroh tidak bisa. Artinya tidak bisa menerima harokat dhammah sama tidak bisa menerima harokat apa? Kasroh. Tapi syaratnya tadi sebelumnya kasroh. Makanya isim mangkus itu ketika dhammahnya dan kasrohnya itu bisanya hanya dikira-kirakan. Tapi kalau fathah bisa dia. Kita bisa baca apa itu? Al-hadiyah. Sampingnya al-qadiyah. Ad-da'iyah, al-musalliyah, ar-ra'iyah, al-murabbiyah. Fathah bisa. Tapi untuk dhammah nggak bisa dia. Jadi kalau dhammah ya al-murabbi. Kalau kasrah ya al-murabbi juga. Ya. Bisanya cuma dikira-kirakan seperti tadi. Yang apa? Isim maksud. Bisa cuma dikira-kirakan saja. Nah, untuk memperkirakan nanti kalau sudah masuk dalam kalimat yang lain, pembahasannya kita akan tahu. Maka harus sabar belajar itu. Ya. Dan jangan mudah mutung. Ya. Ya. Sekarang mungkin masih kelihatan apa sih kok faedah maksur mangkus apa ini? Belum terasa. Kalau awal-awal itu masih pahit-pahit aja pokoknya. Ya. Di belajar bahasa itu saya kasih tahu, ya. Makanya harus siap, ya. Belajar bahasa itu awalnya pahit, ya. Kalau orang mengatakan pintunya itu besi, jadi nggak mudah untuk apa ibaratnya dibobol, gitu ya. Tapi kalau sudah masuk, nah itu baru nanti terasa. Kalau masih awal kan baru di pintu nih ya. Nah kalau sudah dimasuk, nanti akan baru terasa. Termasuk sekarang ini, isim akhirnya alif, apa isim akhirnya apa? Iya, apa faedahnya untuk kita? Nah nanti di antara faedah itu, kita ini akan tahu, oh walaupun dia itu apa? Misalnya tadi bacanya apa? Al-aso gitu ya, al-aso. Kalau kita tanya, coba itu harokat yang paling akhir dari al-aso, ya, itu harokatnya apa? Nanti ketika kita sudah belajar, kita akan tahu, oh al-aso itu di atas alif itu ada dhammah, ada fathah, terus ada kasroh. Nanti tapi ya kalau sekarang belum, ya. Itu belum kita rasakan sekarang. Kita baru ada gambar, oh, baru dikasih tahu dulu ini. Itu ada perkiraan dhammah, ada perkiraan apa? Fathah, ada perkiraan kasroh. Ya. Kapan kita tahu seperti itu? Nanti, sabar dulu, gitu ya. Kalau sekarang pahit-pahitnya dulu. Pokoknya antum apa? Ingat-ingat isim yang akhirnya alif sebelumnya fathah itu namanya isim maksur. Kemudian juga tadi, pokoknya kalau tulisannya itu apa? Walaupun tulisannya itu iya, kalau sebelumnya fathah, kita juga akan menganggap itu adalah alif. Nah itu. Itu diantara faedah apa kita tahu pembahasan ini. Isim ditinjau dari bangunan akhirnya. Jadi ada harokat itu apa? Harokat yang nampak bisa kita baca dhammah, fathah, kasrohnya. Ada yang tidak, bisanya cuma dikira-kirakan. Baik.
Kemudian pada catatan isim mangkus, ya, di situ ada ungkapan apabila al dihilangkan, berarti menunjukkan al itu merupakan tambahan. Dan huruf terakhir tidak berharokat fathah, maka huruf ya-nya juga dihilangkan. Lalu huruf ya dikasih kasrotain. Kasrotain itu berarti dua kasroh. Contoh ini murabbin, alnya dihilangkan, maka apa? Ya-nya juga ikut hilang. Maka tadi saya katakan tadi mangkus itu kurang apa tadi? Kurang harokat. Itu apa? Yang kurang apa? Dhamma sama kasroh, itu yang kurang. Kalau fathah bisa dia, ya. Maka dikatakan mangkus berkurang harokatnya, bahkan berkurang banyak, gitu ya. 2/3 kan? Ya, 2/3 itu yang hilang. Nah, harokatnya. Bisanya cuma fathah saja dia. Ini kalau isim mangkus kurang harokat. Nah sekarang ini yang kurang hurufnya. Kapan itu kurang hurufnya? Yaitu ya-nya itu hilang. Kapan? Ketika alif lamnya atau alnya dihilangkan. Ya. Kemudian tidak berharokat fathah. Syaratnya tidak berharokat fathah juga. Maka kalau itu baca misalnya apa? Dihilangkan al, tapi bacanya fathah, bacanya tetap bisa. Apa? Saya murabbih. Walaupun hilang alnya, tapi bacanya fathah, bacanya tetap hidup. Ya-nya tetap hidup. Bacanya apa? Murabbiyan, ra'iyan, ya, musalliyan, da'iyan, qadiyan, hadiyan. Itu kalau fathah ya. Tapi kalau nggak fathah ya seperti ini jadinya. Ya-nya hilang, ya, kemudian sebagai ganti daripada ya hilang tadi, ya, ditambah satu kasroh lagi. Maka tadi istilahkan apa? Dikasrotain, dikasih kasroh dua. Nah itu. Maka murabbin, kan aslinya murabbi tadi kan? Ya-nya dibuang sebagai ganti pada ya yang dibuang tadi. Nah, ditempelkan dalam bentuk kasroh. Ya, maka menjadi apa? Murabbin, ra'in, musallin, da'in, qadhin, hadin. Maka kalau kita tanya apa harokat terakhir daripada harokat murabbin? Jawabnya antara, ya kalau enggak dhammah kasroh. Ya. Dhammah kasrohnya di mana? Coba kalau tanya, harokat dhammah yang dikira-kirakan dengan harokat kasroh yang dikira-kirakan itu letaknya di mana? Saya ulang ya. Contoh kata ra'in. Tadi kan dikata isim maksuri, isim mangkus itu dikatakan mangkus karena berkurang apa? Harokat, atau bisa berkurang hurufnya yang paling akhir. Ya, contoh misalkan ra'in. Ini jelas. Hilang apanya? Hilang hurufnya. Hilang satu huruf yaitu ya, ra'in. Berarti ya di samping ini sudah terbuang ya kan. Kita akan kalau ditanya apa harokat akhir daripada ra'in, ya padahal tadi yang akhir itu apa? Ya, maka ya ini harus antum ingat ya. Walaupun sudah terbuang tetap harus diingat. Kalau tanya ra'in itu isim berakhiran dengan apa? Jawabnya apa? Ya. Ya.
Kalau tanya, harokat pada roin itu dikira-kirakan harokatnya apa? Jawabnya apa? Nah, kasroh atau domah. Kasroh domah itu letaknya di mana? Letaknya dia. Cuma sayangnya ya sudah dibuang. Tapi tetap nanti anggapannya tetap di mana? Dia, walaupun sudah dibuang. Nah itu. Jadi kalau kita ditanya, ya, kita ini sudah punya ilmu sekarang. Roin misalnya, atau isim-isim mangkus yang lain, ya. Misalnya kita tadi baca al-murabbi, ad-da'i, al-musalli. Nah di situ, ketika baca seperti itu, bukan di fathah ya, kalau apa itu, yaknya di fathah, maka berarti apa? Harokatnya itu yang tidak terbaca adalah apa? Kasroh dan domah. Nah itu. Tapi kalau dibacai fathah ya jelas. Berarti ya fathah gitu. Tapi selagi tidak fathah berarti harokatnya apa? Domah sama kasroh. Jadi intinya apa? Isim ditinjau dari akhirnya ini sebenarnya cuma melihat apakah isim tersebut diakhiri alif sebelumnya fathah atau ya sebelumnya apa? Kasroh dan hamzah sebelumnya alif tambahan. Nah, selain itu nanti masuk yang terakhir namanya isim sahih. Itu saja. Dan yang paling banyak itu adalah yang terakhir nanti masuknya ke yang terakhir. Itu namanya isim sahih. Baik, ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan? Gimana? Oh, nanti ada istilahnya. Ada istilah lagi, isim dinamakan nakiroh dengan ada isim namanya ma'rifat. Ya. Bagi sebagian kita yang mungkin pernah mendengar, boleh kita katakan demikian. Artinya isim yang ada alnya disebut ma'rifat, adapun isim yang tidak ada alnya disebut apa? Nakirah. Ya. Tapi nanti akan kita pelajari lagi itu di tempatnya, insya Allah. Jawabannya Pak. Ya. Kalau misalnya ini isim mangkut, ini kan bisa dibilang kita ada kata-kata hadi ini ya. Ya. Itu ada bacaan, ada nggak bacaan yang hadiin atau hadiyun itu berarti artinya nanti sama kan? Ya, kalau ungkapannya al-hadi gitu ya, atau hadi gitu ya, misalnya hadi nggak ada alnya, nggak mungkin bacanya apa? Hadiyun, ya, hadiin nggak mungkin. Ya. Ya, misalnya hadir, ya, itu nggak mungkin akan terbaca, ya. Kalau seandainya ada itu berarti suatu kekeliruan, gitu ya. Ya, ya. Kalau ada alnya baru ya mungkin al-hadi, ya. Untuk iunya enggak, ya. Tetap harokat itu kalau domah nggak bisa. Jadi ya, yang berharokat domah sama yang berharokat kasroh. Kalau sebelumnya kasroh itu nggak bisa diucapkan. Domah sama kasroh tadi nggak bisa diucapkan. Bisanya hanya ini aja. Dikira-kirakan. Di situ ada domah, di situ ada kasroh. Tapi untuk diucapkan nggak bisa. Itu. Mungkin antum bisa baca al-hadiyu gitu ya. Kita mungkin fasih ya, tapi itu menyelisih kaidah bahasa
Arabnya, karena orang Arab nggak pernah mengucapkan seperti itu. Iya, jadinya sukun. Al-hadi, domah, al-hadi, kasrah, gitu ya. Nah itu. Tapi sifatnya bisa al-hadiyah. Nah kalau seandainya ada yang baca al-hadiyu, nah ini kemungkinan apa? Orang ini belum pernah bahasa Arab, pernah belajar bahasa Arab. Ya. Yang kedua apa? Ngawur. Ya, orangnya ngawur, begitu. Kalau dia sampai bisa baca al-hadiyu gitu ya. Nah, kalau dia bisa baca dan sudah jadi apa ungkapan, kok dia bisa baca al-hadiyu, ini orang paling hebat ini. Hebat kelirunya. Ya. Kecuali kalau tasjid lain lagi nanti. Kalau tasjid bisa, ya. Tapi kalau nggak tasjid al-hadi nggak bisa. Ya misalnya cuma al-hadi itu tuh mah sama kasroh atau al-hadiyah dengan apa? Fathah. Sudah salah ya? Ya. Nah, tapi untuk menentukan harokat tadi nanti, ketika sudah dimasukkan dalam kalimat, kita ini bahas apa? Perkata dulu. Oh, isim ditinjau dari apa bangunan akhirnya. Itu apa? Oh, namanya ini, maksur, mangkus, mamdud, sahih. Sementara itu dulu. Ya. Ya, istilahnya harus diingat juga ya. Jadi istilah-istilah ini coba diingat. Ya. Mangkus itu apa? Oh, pokoknya atau tadi caranya antum lihat patokannya alif, iya, hamzah. Kalau alif sebelumnya apa? Fathah. Kalau ya sebelumnya kasroh. Kalau hamzah sebelumnya alif. Sudah. Tinggal masing-masing ketika kita kasih apa? Kita kasih nama. Kalau alif sebelumnya fathah berarti maksur. Ya. Kemudian kalau ya sebelumnya kasroh namanya mangkus. Alif apa hamzah sebelumnya alif namanya. Nah, selain itu sahih. Ya. Baik. Ya, sekarang kita masuk kepada pasal yang kedua. Pasal yang kedua. Isim ditinjau dari apa? Jenis. Dalam arti khususnya lagi, ya, kalau bahasa kita itu jenis kelamin. Ya. Jenis kelamin apa? Laki-laki, perempuan. Ya. Jadi isim dalam bahasa Arab, ya, dalam bahasa Arab itu nggak lepas dari tinjauan ini. Ya. Mungkin kalau dalam bahasa kita enggak. Ya. Iya atau tidak? Bahasa kita enggak ada tinjauan mudzakkar muannats laki-laki atau perempuan atau tidak? Tidak. Coba ini. Tadi bahasa Arabnya apa ini? Mim sahatun. Bahasa kitanya apa? Penghapus. Coba antum ditanya ini, penghapus ini laki-laki atau perempuan ini? Hah? Nggak ada pembahasan bahasa kita. Tapi udah di bahasa Arab kan, bunyinya apa tadi? Mim sahatun. Terakhirnya apa? Ada tak marbuto. Berarti mudzakkar atau muannas? Muannas. Bahasa kita nggak bahas itu. Untuk diucapkan dalam kalimat bahasa Arab, kita ingin katakan penghapus itu bagus. Penghapus itu bagus. Ini ya sebagai contoh ketika sudah masuk dalam kalimat. Nggak sembarangan. Penghapus itu bagus. Apa bagus bahasa Arabnya? Siapa yang pernah ngerti bahasa Arabnya bagus? Apa? Jayidun ya, jayidun. Terus apa tadi? Jamalun berarti jamil ya. Jamil indah, nggak apa-apa, indah bagus. Ah,
Coba, mungkin dalam bahasa kita enggak, pokoknya apa itu namanya, penghapus itu bagus. Enggak, pembahasan mudzakkar muannas gitu ya. Bahasa Arab. Sekarang mim sahah. Ya, al mim sahah. Ini sebagai mukadimah dulu ya. Supaya nanti ada gambaran. Oh, ternyata dalam bahasa Arab itu setiap mengucapkan itu perlu dipikirkan. Ya, perlu dipikirkan. Ya. Nah, al mim sahatu. Nah, gitu ya. Dan di antara yang akan dibahas di sini, isim berakhiran tak marbutoh apa? Muannas. Kita tahu ya Pak, bahasa bagus itu apa? Jayid atau indah, misalnya jamil. Ya. Kalau dalam bahasa kita sudah umum, apa itu? Pokoknya bagus gitu ya. Kalau bahasa untuk mengatakan bagus, untuk menerangkan kata mim sahah, apa? Bukan jayidun lagi. Ya. Ya, misalnya pakai jayid. Salah seperti ini. Kita ingin katakan penghapus itu bagus. Tapi kita mengucapkannya apa? Al-mim sahatu jayyidun. Keliru. Kenapa? Ya, karena hukum mim sah itu muannas. Dia menunjukkan, kalau bahasa kita ini menunjukkan perempuan, menunjukkan wanita. Ini juga harus disamakan, menunjukkan perempuan juga. Maka harus jayyidatun. Nah itu, harus jayyidatun. Nah, bahasa kita nggak perlu mikir kayak gitu. Ya, bahasa Arab enggak. Kalau sudah pengen diucapkan, ya, nggak asal bunyi kita. Nah itu. Itu kalau pakai kaidah, kalau antum nggak pakai kaidah, sekedar ngomong, ya, yang penting bahasa Arab, insya Allah bisa lah, ya, insya Allah bisa. Tapi kalau pakai bahasa kaidah, yang kita mikir kita. Oleh karena itu ya kita diajari, kalau kita belajar bahasa kaidah bahasa Arab itu, kita itu diajari gunakan otak kita ini terus, ya, menggunakan otak kita ini. Jadi otak kita ini selalu diasah, ya. Dan otaknya kalau diasah terus, semakin apa? Ya, semakin tajam, seperti pedang. Artinya Pak, orang itu semakin mengasah otaknya, dia akan semakin pinter. Maka di antara faedah belajar bahasa Arab itu apa? Orang akan semakin cerdas. Ya. Tapi tadi perlu waktu, ya, perlu kesungguhan. Jangan mudah apa? Mutung, ya. Kalau mutung ya sudah, nanti sudah. Maka ini saya sampaikan supaya nggak mutung nanti ya. Ini selalu menarik, bahasanya itu selalu menarik sebenarnya. Ya. Baik. Nah, dalam bahasa Arab, semua isim bahasa Arab ini nggak lepas dari dua ini. Ditinjau dari jenisnya. Kalau bahasa kasarnya ya, bahasa kasar itu jenis kelaminnya. Nggak lepas dari dua. Mudzakkar sama muannas. Ya. Yang kalau dalam bahasa kita apa? Nggak ada pembahasan itu. Kita ini kalau bahas laki-laki perempuan itu cuma kaitannya manusia sama apa? Binatang. Coba benda-benda itu. Sekolah itu laki atau perempuan itu. Ada nggak pembahasan kita? Nggak ada. Ya. Tapi bahasanya tidak. Ketika diucapkan loh, ini mudzakkar muannas, dibikin kita masuk di antaranya. Ya, bahasa kita enggak, cuma kaitan tadi orang, manusia atau binatang. Itu saja yang dibahas laki perempuan. Ya, jantan betina, itu kan. Ya. Baik. Kemudian isim mudzakkar yang artinya laki-laki, ini ada dua. Ada mudzakkar hakiki, ya, yaitu yang menunjukkan manusia dan binatang. Contohnya thalibun, seorang murid.
Ya, seorang murid laki-laki berarti. Muhammadun, seorang yang bernama Muhammad. Ya, Saurun. Saurun itu apa? Sapi jantan. Ya, sapi jantan. Itu Saurun. Nah, kalau Bakorotun, sapi betina gitu ya. Ini Saurun, nah, sapi jantannya ini. Baik, lanjutnya. Jadi kalau yang menunjukkan dari si makna kita tahu, oh ini menunjukkan manusia atau ini menunjukkan binatang, itu namanya mudzakkar hakiki. Nah, selain itu, selain menunjukkan manusia dan binatang, disebut mudzakkar juga, tapi namanya mudzakkar apa? Majazi. Ya. Contohnya apa? Di situ kursiyun. Kursiun apa artinya? Kursi. Kemudian kolamun apa artinya? Pena. Kitabun. Kitab. Nah, ini masuk apa? Mudzakkar. Ya, masuk mudzakkar, masuk mudzakkar. Kalau bahasa kitanya laki-laki, tapi nggak pas untuk kita katakan laki-laki ya kan? Karena bahasa kita nggak mempelajari itu. Ya, tapi dalam bahasa Arab ini dimasukkan mudzakkar. Cuma mudzakkar apa? Majazi. Karena nggak menunjukkan manusia, tidak menunjukkan binatang. Nah, itu dinamakan mudzakkar majazi. Ya, dan ini oleh orang Arab ketika mereka menggunakan dalam ucapan mereka, dalam tulisan mereka, itu dihukumi sebagai mudzakkar. Ya, dihukumi sebagai apa? Mudzakkar atau menunjukkan laki-laki. Dan itu lebih jelas ketika penggunaan dalam kalimat, gitu ya, penggunaan dalam kalimat. Seperti tadi saya katakan, misalnya kursi itu bagus, gitu ya, kursi itu bagus. Bisa kita katakan apa? Al-kursiyu jayyidun atau indah, jamilun, bisa. Ya. Tapi misalnya, ya, misalnya tadi lawannya mudzakkar apa? Muannas. Ya. Tadi ada isim-isim yang kalau dalam bahasa kita nggak ada pembahasan itu. Ya. Misalnya saatun jam. Saatun jam. Untuk mengatakan jam itu bagus. Nah, dalam bahasa saatun dihukumi apa? Muannas. Maka jangan jayyidun atau jamilun, tapi apa? Seperti tadi, jayyidatun atau jamilatun. Seperti itu. Itu ketika digunakan dalam apa? Ya, dalam kalimat, dalam ucapan sudah seperti itu. Kalau sekarang ya baru sebatas tahu apa? Oh, ini mudzakkar, dihukumi mudzakkar, ini dihukumi muannas. Terus ada pembagian lagi tadi apa? Hakiki sama majazi. Baik, itu yang mudzakkar. Ya. Kemudian yang kedua adalah isim muannas, menunjukkan perempuan. Ya. Perempuan, yang istilah kita perempuan atau wanita. Kalau untuk binatang apa? Betina. Itu aja kalau bahasa kita. Ya. Untuk orang itu perempuan atau wanita, untuk binatangnya apa? Nah, betina. Untuk selain manusia dan binatang nggak ada pembahasan. Ya, apa gitu wanita atau betina, nggak ada pembahasan di bahasa kita selain manusia dan binatang. Baik. Yang kedua adalah isim muannas, yaitu menunjukkan perempuan. Ya. Kemudian di sini disebutkan ya seperti halnya mudzakkar, ada muannas hakiki, definisi sama, menunjukkan manusia dan binatang, dan ada muannas majazi.
Ya, yaitu yang tidak menunjukkan manusia dan binatang. Diberikan contoh di situ untuk mu'annas hakiki, tholibatun, seorang pelajar apa? Wanita. Hindun, seorang bernama Hindun. Hindun laki atau perempuan? Ya, perempuan. Bakarotun, sapi, sapi betina. Nah ini namanya apa? Mu'annas hakiki, dan bisa dikiaskan kepada yang lain. Ya, misalnya tuh ketemu anak Fatimah. Berarti apa? Mu'annas hakiki atau majazi? Hakiki. Baik, yang kedua adalah majazi. Contohnya maktabatun. Apa maktabah? Perpustakaan. Perpustakaan. Nah, itu masuknya mu'annas. Ya. Dari mana? Dari sisi mana kita katakan mu'annas? Nanti akan dipelajari setelahnya. Ya. Tapi jenis itu masuk mu'annas. Mu'annas apa? Majazi. Karena itu bukan manusia, bukan binatang. Mim sahatun tadi sudah. Kemudian saburatun, apa saburatun? Ya, papan tulis. Nah, papan tulis ini juga masuk mu'annas. Tapi tidak menunjukkan manusia, tidak menunjukkan binatang. Berarti namanya mu'annas majazi. Baik, sekarang kita akan masuk pada tanda-tanda isim mu'annas. Nanti kalau kita tahu tanda-tanda isim mu'annas, berarti kalau nggak ada tanda-tanda mu'annas, maksudnya apa berarti? Mudzakkar. Maka yang tanda-tanda mu'annas kita pelajari rinciannya. Yang pertama adalah ada huruf tak marbutoh. Ya, ada huruf apa? Tak marbutoh selain nama laki-laki. Karena dalam bahasa Arab ada banyak nama laki-laki yang diakhiri apa? Tak marbutoh. Nah, untuk selain nama laki-laki yang ada tak marbutohnya berarti hukumnya mu'annas. Contoh, muslimatun, maktabatun, bakaratun. Ini walaupun kita tidak tahu artinya, ya, secara umum kita bisa kita katakan apa? Isim mu'annas. Dengan kita melihat lafaz akhirnya, huruf paling akhirnya adalah tak marbutoh. Nah, walaupun tidak tahu artinya gitu ya, kita tahu itu mu'annas. Kita bisa menyangka isim yang akhirnya tak marbutoh apa? Mu'annas. Kecuali tadi nama laki-laki. Ya. Ada orang namanya Hamzah, ada orang namanya Muawiyah, ada orang namanya Tolhah. Ini nama laki-laki. Walaupun ada tak marbutoh, dia tetap dianggap apa? Ya, laki-laki mudzakkar. Nah, itu yang dikuatkan adalah maknanya dia. Karena nama tersebut memang untuk laki-laki. Adapun selain itu, ya bisa kita katakan dia adalah isim mu'annas. Yang kedua, tanda bahwasanya isim itu adalah mu'annas adalah nama wanita. Ya. Nama wanita. Diberi contoh di situ asma'u. Bahasa kita ya Pak, asma gitu ya. Ada orang namanya Asma. Hindun. Ya Hindun. Kemudian apa? Zainabu, Zainab, Fatimah dan seterusnya. Nama-nama. Nama-nama wanita pokoknya. Ya. Walaupun apa? Walaupun barangkali nggak ada tak marbutoh, karena ada nama wanita yang sudah berakhiran tak marbutoh itu jelas sekali ya.
Fatimah, misalnya Ruqayyah, terus apa lagi? Mereka Zulaikha katanya gitu ya. Bahasa Arab nanti nggak pakai mabutnya nggak ada, ya. Zulaikha gitu nanti ya. Tapi yang jelas kita tahu, oh itu nama perempuan. Berarti mu'annas gitu ya. Kalau dalam bahasa kita, bahasa Jawa, yang wazannya pakai apa? Terakhir mi, ya, atau nem atau yem, oh berarti dia panas bisa gitu ya. Payem, mujiyem tadi ya, patmi, ngatmi dan seterusnya. Itu mu'annas ya, saya. Bahasa Arab juga nanti ada, ya. Lafaz-lafaz yang kalau mereka ucapkan itu berarti masuknya mu'annas, ya. Nama untuk mu'annas ada dalam bahasa itu hadami, ya, hadami. Itu mu'annas. Ada orang namanya hadami, ya. Ada orang namanya misalnya rokosi dan seterusnya. Nah itu dalam bahasa kita pun demikian, ya. Jadi nama wanita, walaupun kelihatannya apa? Oh, ini kelihatannya kok mudzakkar. Kan ada yang bahasa kita ya, Yuli, ya gitu, Yuli. Ya. Yuli ini kadang apa? Kadang laki, kadang perempuan. Ya. Coba kalau tambah kata setelahnya Yulianto, oh jelas apa? Mudzakkar. Yuli saja. Nah, bisa mudzakkar, bisa anas gitu. Juliati kan pakai wazan ti tadi kan, terakhir ti wazan yem, terus itu mu'annas bahasa kitanya, bahasa Jawa itu ya. Baik, jadi yang kedua nama wanita, ya tentunya mak yang dijadikan patokan nama yang orang Arab apa menggunakan nama tersebut untuk wanita, ya. Tapi kadang kita ini sudah tahu sebab apa? Karena itu bahasa itu sudah dipakai juga dalam bahasa kita, gitu ya. Seperti tadi, misalnya Zainab. Zainab itu sudah menjadi nama apa? Nama wanita di kalangan kita juga. Nah itu. Zainab, Hindun, Asma dan seterusnya. Jadi ketika dilafadzkan, oh tahu ini nama. Oh berarti apa? Dia masuk mu'annas. Kenapa? Nama untuk perempuan. Ya, untuk perempuan. Terusnya, yang ketiga adalah anggota badan double. Nah ini dalam bahasa kita nggak dibahas ini. Dalam bahasa Arab, anggota badan double kita itu masuknya mu'annas. Bukan berarti kita mu'annas gitu ya. Ya, kita sebagai orang mudzakkar, ya, anggota badan double kita dalam bahasa Arab dihukumnya apa? Mu'annas. Apa anggota badan double? Disuruh berikan contoh, ainun, mata. Ya. Orang dikasih mata sama Allah, umumnya ya dua, kan itu. Nah itu diungkapkan dalam bahasa Arab, apa? Hukumnya hukum mu'annas. Ya. Maka antum apa? Kalau kita lihat dalam ungkapan ayat, ainun itu nanti dalam bahasa terjemahan kita itu bisa diartikan mata, gitu ya. Termasuk ainun itu juga bisa diartikan apa? Mata air, ya gitu ya, mata air. Jadi dalam ayat apa? Ainun fiha ainun jariyah. Nah, di dalamnya ada mata air yang mengalir. Nah itu ainun. Lalu yang masuk di sini adalah anggota badan double, berarti maksudnya mata. Ya. Yang kedua adalah rijlun. Apa rijlun? Kaki. Ya. Kaki berapa kaki biasanya? Dua. Nah,
Kata rijlun dalam bahasa Arab itu dihukumi mu'annas. Misalnya antum katakan kakiku apa? Jangan patah ya, yang bagus-bagus saja. Kakiku besar lah gitu ya, besar. Ya, kakiku besar. Nah, apa bahasa Arabnya? Besar, kabir ya kan? Nah, kalau ini nggak kata kakiku besar, jangan katakan rijli kabirun. Itu salah atau benar? Salah. Yang benar apa? Kabirotun. Ya, kabirotun. Kakiku besar. Nah, kenapa? Karena rijlun itu dihukumi mu'annas perempuan, maka ya hukumnya atau sifatnya harus disamakan juga, sama-sama mu'annas. Nah, begitu. Ini gambarannya di dalam kalimat seperti itu. Yadun, ya, ya, yadun apa artinya? Tangan. Oleh karena itu kita tahu ketika kita baca misalnya apa dalam surat apa itu Al-Lahab, ya, apa ayat pertama? Tabbat yada, gitu ya, celakaan, ya, celaka. Apa yang celaka? Yada, kedua tangan Abu Lahab. Lihat ungkapannya itu, tabbat pakai tak. Kemarin barangkali sudah ada tanda apa itu? Tanda fiil madhi itu adanya taknis yang sukun, ya. Ya, barangkali sudah dilewati kemarin. Tanda fiil madhi itu apa? Ya, bersambung dengan taknis yang sukun. Itu bukti dalam ayat tadi. Ini dikasih taknis, tak yang menunjukkan wanita. Itu supaya menunjukkan apa? Bahwasanya yada yang artinya tangan itu juga hukumnya mu'annas, hukum mu'annas. Maka bacanya tabbat, bukan tabba. Gitu enggak? Ya, tapi tabbat yada. Nah, itu. Karena apa? Yada, yadun, tangan itu hukumnya hukum mu'annas. Kenapa? Anggota badan double. Tabbat yada abi lahabiu watab, kan watabba juga ya. Nah, tabbanya kembali ke Abu Lahabnya. Kalau yang tabbatnya kembali kepada apa? Tangan tadi, yad. Ya itu. Baik, ini sebagai satu gambarannya gitu. Bahwasanya dalam bahasa Arab anggota badan double apa? Dihukumi mu'annas. Kemudian lanjutnya, di antara tanda isim mu'annas adalah sifat khusus wanita. Sifat yang itu hanya dimiliki oleh wanita. Apa itu? Ya, contohnya haidun, haid. Ya. Walaupun itu nggak ada tak marbutoh, ya nggak ada tak marbutoh loh, haidun, nah, itu tetap apa? Hukumnya hukum mu'annas. Ya, maka boleh kita katakan apa? Misalnya almar'atu haidun, wanita itu sedang haid misalnya. Nggak perlu kata tak marbutoh, kenapa? Dia sudah mu'annas. Nggak perlu kata haidotun, ya, karena dia sudah mu'annas. Kenapa? Karena sifat khusus wanita dia. Kemudian contoh lagi murdiun, apa? Yang menyusui. Yang menyusui itu siapa? Ya wanita.
ya, nggak ada laki-laki menyusui, ya, nyusu adanya, ya, yang netei ya mungkin laki-laki. Oh yang menyusui, ya, yang menetei gitu ya, itu adalah wanita. Maka murdiun, ya, murdiun. Walaupun nggak ada tak marbutoh, kita katakan dia adalah muannas, ya. Tapi syaratnya tahu artinya tadi ya. Kalau antum nggak tahu artinya apa, haidun nggak tahu artinya murdiun ya nggak bisa hukumi nanti. Dikiranya mudzakkar, padahal dia muannas. Baik, kemudian kata hamilun. Hamilun yang dalam arti hamil dalam bahasa kita. Karena nanti kalau hamil dalam bahasa dua. Hamilun dalam arti hamil, ada hamilun dalam arti membawa. Nah, kalau artinya membawa, apakah itu sifat hanya khusus untuk wanita? Tidak. Saya membawa tas. Ya. Ana hamilun hakibatan. Ya. Itu. Tapi kalau yang hamilun dalam arti bahasa kita apa? Hamil. Memang hamil itu sifat khusus untuk siapa? Wanita, perempuan. Nggak ada laki-laki yang hamil. Ya. Kecuali orang yang nyeleneh. Jadi apa? Ya. Orang yang mungkin dia diganti ya organnya karena pengen jadi perempuan. Nah itu orang yang merubah ciptaan. Orang yang merubah ciptaan Allah. Nah itu. Jadi kalau arti hamilun dalam arti hamil itu sifat khusus untuk wanita. Apa yang lain? Apa sifat yang khusus untuk wanita apa? Selain tiga ini apa? Melahirkan. Ya. Ya. Melahirkan. Apa bahasa Arabnya melahirkan? Hah? Apa? Bahasa Arabnya melahirkan apa? Kalau fiilnya ya walada yalidu. Ya, walada yalidu. Berarti apa? Walidun. Nah gitu. Cuma dalam bahasa Arab kata walidun itu diungkapkan untuk ayah. Nah gitu ya. Untuk perempuannya walidah gitu ya. Bapak itu walidun, walidatun itu ibu. Nah itu. Memang dia sifat khusus, tapi apa? Penggunaan dalam bahasa Arab ternyata itu apa? Mudzakarnya sendiri, muannas juga sendiri. Gitu loh ya. Tapi kalau dalam arti memang melahirkan anak ya memang khusus untuk apa? Untuk wanita, gitu ya, untuk wanita. Tapi untuk penggunaan isimnya, penggunaan dalam bahasa Arab ternyata nggak seperti itu. Dalam artinya apa? Ya tetap ada mudzakarnya, ada muannasnya. Mudzakarnya walidun bukan berarti dia beranak, enggak. Ayah itu enggak beranak, ya gitu ya. Tapi apa? Diungkapkan demikian. Baik, yang jelas tiga ini ya. Jelas tiga ini adalah memang sifat yang khusus untuk apa? Untuk wanita. Kemudian lanjutnya adalah, nah ini. Yang kelima adalah sifat ikut wazan fu'la. Dalam artian, untuk kita sebagai pemula, jadi awalnya berharokat apa? Dhammah, kedua sukun, terus ketiga fathah, yang terakhir alif. Nah, kalau ada isim pertamanya dhammah, keduanya sukun, ketiganya fathah, terakhirnya alif. Nah, itu dihukumi sebagai isim muannas, menunjukkan perempuan. Contohnya apa? Husna. Nah itu, husna. Berarti asmaul husna itu berarti husna hukumnya muannas. Iya, jawabnya muannas.
Itu asmaul husna apa artinya? Nama-nama yang paling indah, yang paling baik. Nah, itu masuknya apa? Mu'annas, ya, masuknya mu'annas. Ya. Contoh lain sugro. Ya, sugro. Nah, itu mu'annas juga. Maka ada itu apa? Al-qiyamatu. Nah, ada kiamat sugro. Ya. Ungkapan sebenarnya kiamat. Kiamat kan mu'annas toh. Al-qiyamatu pakai tamar buto. Nah, sifatnya kiamat yang kecil kan itu toh. Kiamat yang kecil. Al-qiyamatu as-sugro. Nah, itu. Kubro, juga demikian. Kubro. Nah, yang besar. Nah, baik, intinya kalau kita ketemu ya wazan fu'la dalam artinya tadi awalnya dhammah, kedua sukun, fathah lagi, terakhir apa? Alif. Nah, itu berarti masuknya mu'annas. Kemudian yang keenam sifat ikut wazan fa'la. Bedanya apa yang sebelumnya? Ya, kalau ini sekarang awalnya fathah. Contohnya jau'a. Jau'a itu apanya? Yang lapar. Berarti kalau kita kan jau'a itu yang lapar laki atau perempuan? Perempuan. Jadi kalau misalnya saya lapar, sedangkan kita yang bicara ini laki-laki, jangan katakan apa? Ana jau'a. Berarti antum hukumi diri antum apa? Mu'annas. Ya. Ngerti bahasa Arabnya lapar apa? Jau'a gitu ya. Ana jau'a itu diketawain sama orang Arab. Nah, memangnya kamu mu'annas gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau jau'a berarti apa? Yang laparnya siapa? Perempuan. Kalau laki bagaimana? Tambah nun. Jau'anu gitu nanti ya. Jau'anu. Nah, itu artinya lakinya itu. Berarti saya lapar, ini berarti jau'anu. Baik. Yang kedua adalah kasla. Contohnya yang malas. Nah, kalau orang mengatakan yang malas pakai kasla, berarti untuk perempuan itu. Ya, misalnya Fatimatu kasla. Fatimah itu malas misalnya gitu. Kalau untuk laki-laki nggak boleh. Nggak boleh antum katakan Muhammadun kasla. Itu salah. Ya. Salah dalam mengungkapkan. Walaupun mungkin secara makna bahasanya, bahasa kita benar. Tapi cara ungkapkan seperti apa? Salah. Atsya yang haus. Yang haus. Ini juga sama untuk perempuan. Yang jelas wajahnya apa ini? Fa'la. Awalnya fathah, kedua sukun, fathah lagi, terakhir alif. Nah, ini masuk mu'annas. Kemudian yang ketujuh adalah fa'la'u. Fa'la'u. Nah, ini masuknya tadi apa? Isim apa tadi? Kalau yang dua di atas tadi fu'la sama fa'la masuknya isim maksur. Ya, isim maksur. Kalau yang terakhir ini fa'la'u masuknya isim apa? Mamdud. Maka ada isim maksur yang memang dia mu'annas, ada yang apa? Mudzakkar juga kan itu ya. Yang sifat ikut wazan fa'la, fu'la ini mu'annas ya. Baik. Kemudian fa'la'u contohnya sofra'u. Ya, sofra'u yang apa? Kuning. Sauda'u yang hitam. Hamra'u yang merah. Berarti ketika ungkapan yang merah seperti hamra, berarti itu apa? Antum lagi mensifati perempuan. Itu. Kalau untuk antum sendiri jangan pakai hamra. Nah, ya. Saya berkulit
merah, bisa gitu ya. Ana amro gitu ya, itu keliru. Ya, harus apa? Kalau kita mudzakkar ya ana ahmaru, saya merah. Ya. Sauda juga demikian. Kalau Ustaz, sauda berarti untuk wanita. Ya, untuk kita jangan. Ya, jadi sauda itu sifat untuk wanita. Baik, lanjutnya. Ini hanya contoh sebagainya, ini bukan berarti pembatasan ya. Kecuali yang tadi, yang apa? Sifat khusus wanita itu memang nggak banyak kan gitu ya, nggak banyak. Tapi kalau yang ini, yang ikut wazan fu'la, fa'la, fa'la'u, nanti masih banyak yang lain. Ya, banyak yang lain. Baik, yang terakhir, yang kedelapan, beberapa isim mu'annas yang tidak ada tanda. Maksudnya tidak ada tanda secara lafadz. Seperti halnya misalnya tadi tak marbuto, kan secara lafadz. Termasuk yang ikut wazan-wazan tadi, itu kan secara lafadz. Nah, ini nggak ada tandanya. Nggak ada tanda secara lafadz. Tapi apa? Orang Arab menggunakannya sebagai isim mu'annas. Maka yang terakhir ini ada kadar tambahan untuk kita apa? Menghafal. Nah, menghafal satuannya ini. Kalau tadi hanya pakai kaidah, pokoknya ikut wazan fa'la mu'annas. Ikut wazan fu'la mu'annas. Ada tak marbutoh terakhir mu'annas. Ya, nama wanita mu'annas gitu ya. Kalau ini enggak, satuannya kita apa? Kita hafal. Apa itu? Yang pertama jahannamu. Insya Allah pada hafal semua udah ya. Jahannam. Ya. Itu mu'annas. Nama apa? Nama neraka. Ya. Jadi kita harus berlindung kepada Allah dari apa? Dari jahannam ini. Ya, jangan sampai kita masuk ke mana? Ke jahanam. Ya, jahanam itu apa? Mu'annas itu. Ya, mu'annas. Kemudian yang kedua adalah ardun. Apa ardun? Bumi. Ya, bumi atau tanah. Diartikan bumi juga mu'annas, tanah juga mu'annas, sama saja. Bi'run, sumur. Ka'sun. Apa ka'sun? Ya, bisa diartikan piala, ya, bisa diartikan gelas, ya. Waka'tan bihaqo, dan gelas-gelas atau piala yang penuh dengan apa? Penuh dengan minuman, ya, gelas. Kemudian rihun, apa rihun? Angin, ya, rihun, angin, ya. Samsun, matahari, narun, api. Bisa diartikan api, bisa diartikan neraka juga sama saja. Intinya kata narun dalam bahasa Arab itu hukumnya hukum mu'annas. Nah, ini tanda-tanda mu'annas. Nah, ketika tidak ada tanda-tanda mu'annas yang 8 ini, berarti isim itu apa? Mudzakkar. Itu aja ya, mudahnya kayak gitu. Sudah. Jadi intinya kita pelajari dalam pembahasan yang kedua ini, dalam bahasa Arab itu dalam menghukumi isim ketika dibuat dalam kalimat itu nggak lepas dari dua hukum ini. Apakah dia mudzakkar atau mu'annas. Jadi nggak sembarang langsung ucapkan. Ya. Tapi apa? Ya, harus disesuaikan. Kalau mudzakkar ya mudzakkar, mu'annas ya mu'annas. Seperti itu nanti gambarannya. Kenapa kita membahas isim itu ada mudzakkar, ada mu'annas. Karena penting dalam penggunaan kata ketika sudah masuk dalam kalimat bahasa Arab. Demikian barangkali yang kita pelajari kesempatan malam hari ini. Ya, jadi kita bahas tadi isim ditinju akhirnya sama jenisnya, yaitu jenis kelamin dalam makna bahasa kita, ya. Mudzakkar, mu'annas.
Nah, untuk penerapannya nanti sedikit-sedikit ketika antum baca Quran, nah nanti bisa praktekkan itu. Ini mudzakkar, muannas. Sebatas itu dulu, sesuai dengan apa ilmu yang antum dapatkan, praktekkan. Ya gitu. Mudzakkar, muannas, ya dan seterusnya. Nanti akan tahu nanti. Oh, ini mudzakkar, muannas. Oh, kenapa gini? Gitu ya. Jadi ungkapan dengan kata setelahnya atau kata sebelumnya. Nanti akan tahu. Ya, demikian barangkali. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Itu ya, naktafi hada semoga asyhadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.